Oke, kita lanjut. Kita abaikan saja mereka. Kemudian teman sahabat Penetwork dimanapun berada, kita lagi telusurin tempat barter di Cina ya. Kita masih lihat apa yang bisa kita lakukan. Apakah Oke, ini ada beliau katakan katanya tempat barter di Cina. Nah, kemarin ya, tanggal 25, tanggal 26 katanya udah open mainnet khusus di Cina. Nah, logikanya gini saja ya. Kalau memang udah open mainnet di Cina, kenapa ada sistem barter? Masih ada sistem barter. Kenapa nggak ditukarkan aja gitu ya langsung ke mata uang Cina, rakyat Cina itu gitu, dari Bitcoin diubah mungkin ke USDT atau ke mata uang Cina, saya nggak tahu siapa itu ya, mata uangnya apa saya nggak tahu gitu, atau USDT lah. Kenapa nggak langsung dicairkan? Kenapa masih ada sistem barter di Cina? Nah, ini kan udah jelas hoax. Katanya kemarin ya, di Cina udah open mainnet. Perbedaan Cina sama Indonesia utility apa itu nggak ngerti saya itu ya. Pokoknya perbedaannya di sana katanya. Tapi nyatanya ini masih ngomongin barter gitu. Bahkan juga di eh, Cina ya. Ini dari beberapa informasi juga ya. Teman-teman bisa juga ngecek di Google ya, di artikel-artikel juga. Di Cina itu untuk kripto itu dilarang gitu, untuk kripto itu ya dilarang oleh pemerintahnya. Saya nggak tahu penyebabnya apa gitu. Jadi masih mau percaya open mainnet udah ada di Cina gitu, seperti informasi yang disampaikan oleh beberapa konten kreator yang kemarin. Kalau open mainnet itu bukan cuman satu negara gitu. Open mainnet itu global, katanya Penny punya global ya, punya harga konsensus. Tapi pas open mainnet itu cuman di satu negara. Aduh, gimana ya? Itu di negaranya Nicholas belum loh. Kok di Cina yang duluan? Gitu. Ini udah jelas hoax gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. mungkin ada orang kita di sana yang bisa membantu melakukan barter untuk kita? Kalau saya perkirakan tidak semua barang yang kita inginkan untuk dibarter. Yang kita tunggu adalah yang pertama mungkin kalau ada emas yang bisa dibarter dengan koin Pi. Kemudian yang kedua mungkin pertukaran dengan uang fiat. Mungkin ini yang memungkinkan. Kalau dia dalam bentuk barang, mungkin pengirimannya nanti akan sulit. Jadi kita cari yang real saja, yang mudah, yang memungkinkan, yang tidak membuat kita repot. Saya yakin dan percaya kepada teman-teman sahabat Network dimanapun, kita masih berpositif thinking ya, kita masih mengikuti perkembangan. Nah, ini satu hal yang bikin saya ngakak ya. Kalau kata Pak Chandra ini positif sinting. Oke, kita lanjut lagi. Perkembangan yang ada. Yakin dan percaya harga koin Pi kita itu tinggi. Lagi-lagi menyatakan harga koin Pi tinggi. Sampai sekarang harga Bitcoin nggak ada. Ya, harganya diharga-hargai, diada-adai gitu ya. Hoax lagi gitu. Bayangkan dengan koin Pi yang lain, kripto-kripto yang lain ya. Itu hanya berlaku di beberapa negara ya. Sedangkan kita yang namanya Pay Network yang sampai saat ini belum launching, belum memiliki harga yang pasti, dia sudah memiliki di 230 negara lebih kurang. Jadi ada. Nah, ini beliau menyatakan Bitcoin ada di, atau di apa ya, dinyatakan ada ya di 230 negara katanya gitu. Nah, ini juga sebenarnya udah dibantah gitu ya argumennya sama Pak Chandra Teja. Eh di dunia itu ya bukan 230 negara. Oke. Saya lupa sih pastinya berapa, antara 203 atau 204 ya, saya lupa sih. Gitu teman-teman, nanti saya tampilkan lah ya di layar
gitu ya. Di layar ini eh, searching saya loh ya mengenai jumlah negara gitu ya dunia. Nah, lagi-lagi Abah berbohong gitu. Makanya sebelum berkomentar, sebelum menyampaikan informasi, cari tahu dulu untuk kevalitan. Gitu, jangan cuman asal ngomong gitu ya, yang berujung PHP ya. Boleh jadi motivator, tapi nggak kayak gini ya. Motivatornya oke, tapi tujuannya salah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di mana-mana. Ya, jangan hiraukan ya pendapat-pendapat orang-orang yang selalu menjelekkan koin P kita. Koin P kita berharga. Selagi masih menginginkan koin P, jaga baik-baik. Namun kalau sudah tidak yakin, tidak percaya, ya sudah keluar aja dari aplikasi Pay Network. Nggak repot, nggak susah. Ya, Nah, ini statement dia yang kurang enak didengar ya. Seakan-akan kalau orang udah nggak mau percaya dengan Pai, ya kayak dibuang gitu. Gitu kan, itu nggak enak gitu kan. Boleh jadi motivator ya, cuman nggak kayak gini caranya. Gitu, mentang-mentang orang nggak mau percaya dengan Pai lagi, itu dianggap kayak dibuang gitu. Itu kan kata-katanya nggak enak didengar gitu, seakan-akan ini merasa paling benar gitu, padahal apa yang disampaikan itu belum disaring dulu, belum difilter ya, apakah ini informasi hoax yang akan dia sampaikan atau enggak. Contohnya kayak tadi, katanya udah bisa ditukarkan di Hubi, sedangkan Hubi sendiri itu minta per menit dulu baru bisa ditukarkan ke uang fiat, mau itu dolar mau itu rupiah gitu ya. Nggak tahu sih Hubi ini dari mana ya. Biasanya sih kalau umumnya untuk exchange besar ya dolar ya biasanya gitu. Oke, kita lanjut lagi. jadi kita nggak usah ragu ya, nggak usah menjelek-jelekkan orang-orang yang lain. Kita fokus di diri kita. Sabar, tenang, ikutin perkembangan yang ada. Yakin dan percaya, koin P ini terus bergerak. Nicholas dan timnya masih bekerja. Jika Nicholas bersama timnya atau core timnya berbohong, mereka tak akan pernah berani muncul di video. Ya, jadi biarkan saja. Jadi kalau dia berbohong, pasti dia udah ngumpat. Dari dulu dia sudah ditangkap, dari dulu dia sudah dipenjara. Tetapi sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Ini tidak. Oke, saya stop dulu mengenai pernyataan dia yang terakhir. Dokter Nicholas muncul di video ya, dan itu dia nilai itu bukan tindakan tipu-tipu. Nah, gitulah ya. Gini ya, Bah ya. Saya ini ya bukan sekali dua kali lah membongkar kebohongan ya di suatu aplikasi yang dinyatakan ilegal ya, kebanyakan sih money game Ponzi gitu. Nah, dari money game Ponzi saja ya sih bukannya gimana ya, yang nggak merasa heran aja lah gitu ya, karena banyak beberapa money game Ponzi ya yang penggeraknya bahkan sampai ownernya, afiliatornya, leadernya itu memunculkan diri. Contoh yang terakhir kayak Redford ya, brand ambassadornya keluar ya, sorry maksudnya keluar mukanya di video gitu, di publik gitu, dan itu yang nggak ada di proses gitu ya. Nggak tahu sih sistemnya gimana. Jadi menampilkan video, menampilkan muka ke publik itu belum jaminan penipuan atau enggak gitu ya. Mentang-mentang dia nampilkan muka berarti bukan penipuan, itu statement yang salah gitu ya, karena saya udah sering berkali-kali bongkar yang namanya penipuan. Nah, di zaman VTube pun dulu itu muncul juga muka orang-orang penggeraknya muncul gitu, tapi ya mereka nggak ada ditangkap. Saya nggak ngerti juga kenapa gitu. Oke,
lanjut lagi ya. Jadi eh, apa ya, coba saya cari dulu lah ya tentang kejahatan eh, dalam bentuk aplikasi ini gitu ya, disaring-saring dulu lah ya. Mentang-mentang nggak nampil di publik ya kan, dinilai ya bukan tipu-tipu ya, nggak juga gitu. Saya udah sering gitu ya bongkar-bongkar penipuan gitu ya, dan yang alibi-alibi muncul-muncul orang-orang di publik itu ya udah basi gitu ya, seakan-akan wah ya itu udah basi lah kayak gitu, modus-modus kayak gitu tuh. Bahkan bagi-bagi sembako pun juga sering gitu ya, udah basi gitu, modus-modus kayak gitu tuh udah basi. Oke, kita lanjut. Ada permasalahan. Apakah betul adanya perbedaan konsensus antara Cina dan Amerika? Itu bisa saja terjadi. Ya, kita ikutin saja perkembangannya. Kita lihat video-video yang muncul yang membahas tentang P network, kita ambil yang positifnya, yang negatifnya kita singkirkan. Nah, mungkin menurut beliau apa yang disampaikan oleh Pak Chandra ya, karena kan ini konten dia perdebatan dengan Pak Chandra gitu ya, dan juga mungkin beberapa youtuber juga yang menyampaikan fakta gitu ya, contohnya saya juga gitu. Nah itu dianggap dia sebagai informasi negatif tentang Pai. Nah perlu diketahui ya bah ya, sekali lagi ya, kami ya kalau buat konten itu fakta yang kami sampaikan, termasuk saya, fakta gitu, ada datanya gitu. Contohnya kayak kemarin tanggal 25, tanggal 26 katanya open mainnet di New York sama di Cina. Di Indonesia pun juga ngikut, tapi nggak ada. Ini udah tahun baru loh, tanggal 1. Gitu, mungkin upload video ini tanggal 2 lah. Gitu. Tapi nggak ada. Gitu. Bahkan juga sebelumnya mundur, katanya tanggal 1 Desember. Siapa tuh yang ngomong? Nggak ada. Kami bicara sesuai fakta. Gitu. Oke. Dan Hubi pun kami cerita sesuai fakta gitu. Hubi dan xt.com itu minta Pcoin kalau benaran itu open mainnet dulu baru bisa dipasarkan real, gitu aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Teman sahabat P network dimanapun berada ya, terima kasih untuk teman-teman seperti eh, Jakarta yang kemarin mengadakan pawai akbar kumpul yang mengadakan barter. Kemudian ada lagi teman-teman yang lain yang di Anyer ini mau buat kegiatan ya, ini keren habis. Kemudian kemarin yang buat di Mandalika ini top banget, menunjukkan kekompakan kita. Kita terus berkenanya di grup-grup kita. Setiap informasi boleh kita ketahui, boleh kita pelajari, boleh kita lihat dan nanti kita bandingkan dengan informasi-informasi yang lain. Mana menurut Anda yang baik ya, yang positif, bahas nanti di grup. Dan itulah. Oke, ini eh, beliau apa ya istilahnya ya, menyarankan orang untuk menyaring ataupun memfilter gitu informasi yang diterima. Nah, sedangkan dia, aduh ini lucu ya teman-teman ya, sedangkan dia ya menyampaikan informasi, otomatis dia menerima informasi dulu ya, menerima informasi baru disampaikan ke YouTube, ditujukan untuk para pionir dan haters lah mungkin, ngejek gitu ya kan. Tapi yang beliau sampaikan contohnya yang tadi saya bahas, yang di Hubi lah ya, yang tentang jumlah negara itu nggak difilter dulu hoax atau enggak yang akan disampaikan. Nah ini udah jelas menandakan ketidakkonsisten dia sebagai motivator ataupun sebagai konten kreator yang menyampaikan tentang informasi gitu ya. Jadi buat informasi itu yang ngasal-ngasal aja, buat konten ngasal-ngasal aja istilahnya gitulah gitu ya. Saya paham ya, saya juga posisi saya sebagai konten kreator ya, mengharapkan yang namanya AdSense gitu. Ini kalau udah bahas AdSense nih ya jujur-jujur aja ya, yang namanya konten kreator pasti mengharapkan AdSense gitu. Cuman ya
Cuman gini aja simpelnya. Apa gunanya AdSense banyak, tapi hasil menyebarkan berita hoax yang levelnya setara dengan seorang penipu? Gitu, apa faedahnya punya AdSense banyak, ya, punya dolar banyak dari YouTube, tapi hasil ngibulin orang? Gitu, oke? Lanjut. Mungkin yang menjadi pedoman kita ke depan. Jika ada berita-berita yang negatif ya seperti si Bebek Dungu tadi yang kerjanya membahas video orang tapi tak pernah berkarya. Lagi-lagi ngomongin diri sendiri, ya. Bebek Dungu. Kerjanya hanya menghujat, menghujat, menghujat. Ya aneh ya. Seorang pendeta yang bercita-cita menjadi preman. Itulah Chandra Teja. Katanya Pak Chandra menghujat. Berarti ya data-data seperti Hubi, xt.com yang ditampilkan Pak Chandra, berarti Hubi menghujat yang namanya Pioneer. Betul nggak? Ya kan? Kan yang disampaikan oleh Pak Chandra itu fakta. Seperti yang ditampilkan oleh Pak Chandra itu FIFA, ya, yang menampilkan jumlah negara. Berarti FIFA menghujat Pioneer. Oke, coba kita lanjut lagi. Mungkin sementara ini video yang dapat Abah sampaikan. Kita ketemu dengan video-video yang berikutnya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Oke, jadi dari kesimpulannya ada beberapa hoax yang disampaikan oleh beliau. Jadi miris saja melihatnya ya. Platform YouTube digunakan untuk jalur menyebarkan hoax gitu. Kalau Pak Chandra ya itu saya dukung ya untuk Pak Chandra gitu. Bahkan saya juga termotivasi gitu ya. Terinspirasi juga sekaligus gitu. Pak Chandra itu memanfaatkan media YouTube ya sebagai sosial media yang digunakan untuk menyampaikan edukasi ya, fakta gitu ya. Ini kalau kita pikir secara logika ya, ini kita pikir sehat saja lah. Pak Chandra itu memang menampilkan fakta loh, fakta yang disampaikannya. Ada informasi dari informasi resmi ya yang diliput oleh satu apa ya, apa ya namanya, kayak CNN gitu ya, kayak berita pasti lah gitu ya, artikel pasti lah, itu ditampilkan. Bukan cuman asal bacot, bukan cuman asal ngomong yang berujung hoax, bukan gitu. Sedangkan Abah itu kebalikannya gitu. Oke, ini tujuan video ini eh, supaya ya kalian sebagai pionir itu lebih menfilter yang mana fakta ya, yang mana hoax. Dan untuk Abah Safwan ya, itu lebih memfilter juga, Bah, ya. Sebelum menyampaikan informasi itu disaring, difilter gitu. Gitu aja. Ya. Kalau Abah nggak mengakui yang Abah sampaikan ini hoax di konten Abah yang barusan, ya artinya ya Abah nggak bisa mikir secara logika gitu. Itu udah jelas yang Abah sampaikan beberapa statement itu hoax gitu ya. Saya bukan ngajak ribut untuk Abah Safwan ya. Di sini saya mengajak perdebatan sehat ya, perdebatan sehat. Nggak ada ngajak untuk ribut gitu. Oke? Oh iya teman-teman, ada satu lagi pembahasan yang belum sempat saya bahas. Nah, ini ada satu komen dia ya, komentar di konten dia yang barusan kita review ini. Baca nih, dari Kang Eman nih, Kang Eman nih yang paling atas. Mohon maaf Bah, saya juga penambang pai, tapi berita dari Abah ataupun dari sini gitu ya, hanya sekedar masih katanya. Nah kan itu kan jelas masih katanya, Pioneer sendiri loh yang bilang.
Kemarin bilang di Cinanya udah open mainnet. Padahal di Twitter resmi Penero jelas masih unclosed secara lokal dan internasional. Terus gimana kita mau ngikutin Abah kalau kabar yang masih katanya gitu? Nah, itu perbedaannya. Abah itu menginformasikan yang masih katanya dan kategorinya itu masih akan. Sedangkan Pak Chandra itu fakta yang udah terjadi gitu, dan itu sesuai data gitu. Oke, semoga video ini mencerdaskan dan juga memberikan dampak yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.